Hai Sobat Kristus, Shalom. Loso Sony hari ini tidak sendirian. Loso Sony ditemani Kak Dea sama Kak Gebi. Nah, Kak Dea sehat? Sehat dong. Tetap bekerja ya? Tetap lah. Di rumah tidur aja? Enggak. Kak Gebi juga? Masih kuliah di rumah? Iya, pasti. Banyak tugas-tugas ya? Lumayan. Sobat Kristus, ini kakak-kakak ini sekalipun di pandemi, mereka bekerja, mereka ini Kak Gebi kuliah dan mengerjakan banyak aktivitas. Tapi setiap minggu masih bersama-sama dengan teman-teman di sini melayani dalam ibadah streaming. Nah, hari ini kita sudah memasuki bulan 10 atau bulan Oktober. Cepat sekali bukan? Kalau kita mengerjakan banyak hal-hal penting dan berguna, tidak terasa bulan itu akan cepat begitu. Tetapi kalau kita banyak nganggurnya di rumah, rasanya kok lama sekali ya begitu ya. Sobat Kristus, semangat terus. Kerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabmu. Yuk, Loso Sony akan memimpin kita di dalam doa sebelum kita memulai ibadah hari ini. Mari Loso Sony akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh memelihara kami, memelihara keluarga kami, memberkati pekerjaan orang tua kami. Bahkan sampai hari ini kami masih bisa bersekolah sekalipun kami ada di rumah. Kami mengucap syukur karena senantiasa Tuhan boleh memelihara kehidupan kami. Hari ini kami akan beribadah kepada Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa mengikuti ibadah dan iman kami boleh bertumbuh di dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Sobat Kristus, tadi di awal ada yang lihat video klip tidak? Kira-kira Heroes of Faith dalam video klip tadi itu siapa? Ada yang tahu kah? Kak Dea tahu? Nggak tahu ya, Kak Gebi? Nggak tahu. Sobat Kristus mungkin ada yang tahu atau mungkin sudah tebak-tebak. Jangan-jangan si A. Nah, Sobat Kristus, lah ini Heroes of Faith kita hari ini namanya Joseph atau kalau dalam bahasa Indonesia Yusuf. Siapa? Joseph atau Yusuf. Perjalanan Yusuf sampai Mesir menjadi seorang budak adalah perjalanan yang panjang dan sulit. Banyak pencobaan yang menjatuhkan imannya kepada Tuhan. Tetapi Yusuf tetap hormat dan takut kepada Tuhan. Ingat ya, banyak pencobaan tetapi Yusuf tetap hormat dan takut kepada Tuhan. Yusuf dimasukkan di sumur, lalu dijual menjadi budak. Dan itu tidak membuat Yusuf menyalahkan Tuhan. Tetapi Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Ya, meski hidupnya susah, Tuhan memelihara Yusuf dan tetap sehat dan dia tetap bisa bekerja. Meski ia ada di Mesir yang menyembah berhala dan dewa-dewa begitu banyak, tetapi Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sangat baik dan sungguh amat baik. Sobat Kristus, mari kita memuji Tuhan. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sahabat Kristus, mari kita bernyanyi bersama-sama, katakan Allah itu baik. Beritahu orang tua kita, Allah itu baik dan baik bagi setiap kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebenaran
bersama-sama memuji Tuhan. Allah itu baik. Allah itu Baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setiamu Tuhan, kasih setianya tak pernah berubah. Kapan? dulu, Sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar. Sekali lagi katakan bersama-sama. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Siapa? Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Nah, sahabat Kristus, Tuhan Yesus mengasihi dan memiliki kita yang percaya dengan memberikan nyawanya dan darahnya dan menebus kita dari dosa. Luar biasa bukan? Meski secara fisik kita dilahirkan oleh orang tua kita, tetapi sesungguhnya ketika kita percaya Kristus, hidup kita adalah milik Kristus. Kalau hidup kita milik Kristus, wah, sangat berharganya bukan hidup kita? Nah, Kak Dea, Kak Gebi, tahu enggak ini isinya apa di kotak ini? Nggak tahu. Apa kelereng? Kelereng. Tunggu sebentar, Kak Gebi. Permen loh, Se. Permen, waduh, ini kalau permen pasti banyak yang suka ini. Loh, saya dikasih tahu ya. Kalau lihat gambarnya, kira-kira apa? Kereta api sih. Kereta api, Sobat Kristus. Oke, ya, Kak Gebi ya. Tapi kita coba lihat isinya apa sih? Nah, isinya mobil Hot Wheels. Ini mainannya anaknya Lo Sesoni. Lah, Kak Dea, kalau pilih satu, mau pilih yang mana? Coba dilihat. Pilih yang ini. Oh, suka yang putih ya? Oke, Kak Gebi. Aku yang hitam dulu, Se. Kebalikannya Kak Dea. Oh, pernah main mobil-mobilan enggak? Ini baru. Oh, baru kali ini. Kak Gebi juga ya? Iya. Nah, Kak Dea, Kak Gebi, tadi waktu pilih mobil gitu, mobilnya itu berteriak enggak? Kak Dea, tolong pilih aku. Enggak loh. Enggak kan? Enggak. Kak Dea yang pilih, Kak Gebi juga yang pilih kan? Iya. Iya, kalau seandainya mobil itu bisa bicara Kak Dea sama Kak Gebi, pasti mobil-mobil ini akan sangat seneng loh. Waduh, aku ternyata ada yang pilih dan aku pasti dipakainya. Mobil-mobil yang ini tidak dipakai dan akan kembali ke gudang. Nah, itu buat Kak Dea simpen aja ya. Makasih ya. Ya, itu buat Kak Gebi ya. Wah, makasih. Nah, sahabat Kristus, kita itu dipilih oleh Tuhan Yesus dan hidup kita itu menjadi sangat berharga karena kita dimiliki oleh Tuhan Yesus. Sobat Kristus, kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita katakan, Tuhan Yesus milikku dan aku miliknya Tuhan. Tuhan Yesus Mengasihi aku, tak kuasa lain mengalahkan Dia. Yesus berkorban bagi aku, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara,
merasakan sukacita dimiliki Yesus. Sukacita memenuhi aku, karena Tuhan menebus jiwaku. Ku selamatlah oleh darah-Nya, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selama. Sekarang ku milik Yesus, sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Bukan untuk sementara, tapi bukan untuk sementara. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Kita milik Tuhan Yesus, Sobat Kristus. Selamat bertemu kembali Sobat Kristus. Tahukah kalian, banyak sekali orang-orang yang mendoakan anak-anak sekolah minggu supaya mereka boleh tekun beribadah. Hari Minggu, apapun rencana kalian bersama dengan keluarga, ingatlah untuk selalu beribadah. Karena hari Minggu adalah hari Sabat, di mana semua anak-anak Tuhan itu beribadah. Baik, sebelum kita mulai belajar firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersama-sama boleh bangun dengan badan yang sehat. Terima kasih Tuhan melindungi sepanjang kami tidur. Dan hari ini, di hari Minggu, hari Sabat milik Tuhan, kami bersama-sama sudah memuji nama Tuhan. Dan kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus terus menolong kami untuk setia dan tekun di dalam belajar firman Tuhan dan beribadah. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ini sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, semuanya sudah ada Alkitab? Hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-9. Mazmur 119 ayatnya yang ke-9. Semuanya sudah siap Alkitabnya kan? Baik, kita buka bersama-sama. Mazmur itu adalah perjanjian lama. Paling tengah di dalam Alkitab. Mazmur 119 ayatnya yang ke-9. Sudah dapat semuanya? Oke, kita baca ya. 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kita ulangi. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Minggu-minggu ini kita akan bicara tentang pahlawan iman. Kalau minggu lalu bagaimana kalian bisa belajar Yesus yang begitu digoda oleh iblis tetapi tetap dia melakukan yang terbaik. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh iman yang bernama Yusuf. Nah, adik-adik, siapakah Yusuf itu? Kalau kalian membaca di dalam kitab Kejadian, khususnya mulai dari pasalnya yang ke-37, 38, 39, dan sampai seterusnya, kalian akan melihat Yusuf adalah salah satu penguasa Israel, tangan kanannya Raja Firaun. Dia adalah orang yang dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Kenapa Yusuf bisa menjadi begitu sukses? Alkitab mencatat di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-9, ayat yang ke-2b dikatakan Tuhan itu menyertai Yusuf. Maka semua yang dilakukan itu berhasil. Loh, saya ini berharap kalian semua adalah orang-orang yang selalu disertai oleh Tuhan. Yusuf adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Yusuf adalah sama seperti kalian. Dia juga menjadi anak-anak, remaja dan sebagainya. Yusuf mengalami masa-masa yang sulit. Dia pernah pada saat itu sangat dibenci oleh kakak-kakaknya. Kemudian dia harus diceburkan di dalam sumur lalu diapakan? Lalu dijual. Dia jauh dari papa mamanya.
Dia ke negeri yang asing, yang bahasanya mungkin dia juga enggak tahu, kehidupannya enggak tahu. Yusuf dari seorang anak yang enak, yang punya semuanya, tiba-tiba menjadi seorang pembantu. Pembantu yang harus bekerja keras. Tetapi kalau kalian melihat, Yusuf adalah orang yang tekun, dia belajar sampai dia menjadi orang kepercayaan. Dan Yusuf, dia juga mengalami godaan. Kalian pernah enggak mengalami godaan? Digoda untuk melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Yusuf pernah mengalami satu godaan. Kalau kalian membaca di dalam Kejadian 39, di situ ada seorang wanita yang dinamakan istrinya Potifar. Dia menggoda Yusuf untuk melakukan sesuatu yang salah, yang dosa, yang tidak boleh dilakukan. Lalu apa kata Yusuf? Wah, Yusuf mengeluarkan satu kata yang sangat luar biasa. Kalian nanti bisa membacanya di dalam Kejadian 39 ayat yang 9b. Di sana dikatakan, bagaimana mungkin aku bisa melakukan dosa terhadap Tuhanku? Ingat, ketika dia akan melakukan kesalahan dan dosa, itu sama dengan berarti dia tidak menghormati Tuhan. Itu sama berarti dia tidak mengasihi Tuhan. Sobat Kristus, Yusuf adalah orang yang mengasihi dan menghormati Tuhan. Sehingga Tuhan selalu menyertai dia. Nah Sobat Kristus, saya ini percaya kalian semua juga pernah menghadapi godaan. Kita melihat di dalam kitab Kejadian, Yusuf bukan hanya bisa bertahan, tetapi dia juga menang atas godaan itu. Kalian pernah menghadapi godaan bukan? Sering kali kita akan menghadapi banyak godaan. Contohnya, ya, misalkan kalian ini punya Hot Wheel, wah semuanya suka Hot Wheel ya, wah semuanya suka Hot Wheel, koleksi ini banyak sekali, tapi masih ada kurang. Lalu kalian, aduh aku kepingin sekali loh supaya Hot Wheel-nya ini penuh. Mah, aku mau Hot Wheel, belikan Hot Wheel. Lah Hot Wheel-nya sudah banyak kok masih mau lagi. Ini masih kurang. Enggak, nanti aja kapan-kapan. Tapi sekarang ada Hot Wheel yang baru loh. Mama bilang enggak. Wah kalian ini susah. Hot Wheel-nya masih kurang, apalagi kalian melihat bahwa Hot Wheel sekarang ini ada muncul-muncul yang baru di toko-toko ya. Muncul-muncul yang baru ini pas sekali. Kalian kepingin sekali Hot Wheel seperti ini. Ya apa mama enggak ngasihkan? Nah, kalian kemudian waktu di sekolah ada pengumuman bahwa semua anak-anak harus memberikan bantuan untuk anak-anak yang ada di panti asuhan. Semuanya boleh mengumpulkan uang. Besarnya berapa terserah. Lalu mulai mikir-mikir, kalau misalnya aku minta mama uang untuk anak-anak panti asuhan 150, tapi yang 50 tak buat beli Hot Wheel aja wis. Ya wis, gitu aja supaya aku punya Hot Wheel. Kalau enggak gitu aku enggak punya Hot Wheel. Kalian digoda untuk berbohong sama mama, ya kan? Padahal kata bu gurunya kumpulnya terserah. Tapi kalian mau minta 150, yang 50 buat beli Hot Wheel. Kalian kepingin sekali. Wis gak apa-apa wis. Kalian digoda untuk berbohong. Atau kalian juga digoda untuk apa? Melihat hal-hal yang tidak pantas, yang tidak kudus melalui handphone kalian. Ya, gak apa-apa, enggak tahu, enggak ada yang tahu. Teman-teman aja yang lihat. Banyak yang lihat kok enggak apa-apa. Mungkin kalian dikirimkan foto-foto, gambar-gambar atau link yang tidak bagus. Aduh, ini dibuka apa enggak ya? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Banyak sekali bukan? Atau kalian digoda untuk makan apa? Snack yang harusnya kalian enggak boleh. Mama sudah pesan kamu alergi loh kalau makan coklat ya. Kamu alergi makan coklat nanti kamu bisa gatel-gatel. Tapi teman kalian gak apa-apa. Paling nanti mamamu bisa belikan obat, gak apa-apa makan aja. Padahal kalian dilarang, kalian digoda bukan? Sering kali kalian digoda, godaan itu dilakukan berulang-ulang. Ya, godaan itu dilakukan berulang-ulang dan selalu, gambarnya adalah selalu gambarnya tersenyum. Kenapa? Sebab godaan itu selalu menyenangkan, menggembirakan walaupun itu sementara. Seringkali, wah semuanya enak, semuanya menggembirakan, tapi itu sementara, kalian harus berhati-hati.
Karena sebenarnya di balik semuanya itu, godaan itu akan menyeret kalian berdosa di hadapan Tuhan. Godaan itu akan membuat kalian tidak berkenan dan jauh di hadapan Tuhan. Nah, ketika godaan-godaan itu ada, adik-adik, apa yang harus kalian lakukan? Apa nih yang harus kita kerjakan? Apa yang harus dikerjakan? Supaya kita bisa bertahan dan bukan saja bertahan, tapi juga menjadi pemenang. Perhatikan, yang pertama, kalian harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalian harus berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalian sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Meskipun kalian mungkin sudah lama sekali ikut sekolah minggu, tapi pernahkah kalian berdoa kepada Tuhan Yesus? Kalian berdoa dengan mengatakan, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya mohon Tuhan Yesus mau ampuni saya dan hapuskan saya. Tuhan Yesus, saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Pernahkah kalian berdoa seperti itu? Kalau belum pernah, hari ini kalian berdoa. Kenapa? Sebab jika engkau bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan menghadapi godaan ini, engkau tidak akan pernah sendirian. Apa yang akan dilakukan? Yang pertama yaitu bahwa Tuhan Yesus pasti akan memimpinmu. Roh Kudus ada di dalam kamu. Tuhan Yesus pasti akan memimpinmu. Dia akan melindungimu. Dia akan menyertaimu. Karena itu jangan takut. Lalu yang kedua, bukankah seringkali kalian bingung bukan? Apa yang harus aku lakukan? Ini benar atau tidak? Ketika engkau percaya pada Tuhan Yesus, engkau akan selalu diberikan kerajinan untuk membaca firman Tuhan. Sebab di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Apa sih yang diilhamkan oleh Allah? Alkitab itu akan menunjukkan kepadamu. Kalau engkau melakukan salah dan bukan hanya menunjukkan, tapi akan menuntun engkau di dalam jalan yang benar. Dan bukan itu saja. Percayalah ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, akan ada banyak apa? Teman-teman. Teman-teman yang akan mendukungmu. Teman-teman yang akan mendoakanmu. Teman-teman yang akan mengingatkanmu. Inilah ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau tidak akan sendirian. Nah, Sobat Kristus, kalian bisa melihat seperti gambaran ini bukan? Misalkan ini, yang laki ini, ya, dia adalah yang menggoda. Wah, dia menggoda ini. Kemudian yang wanita ini, dia yang digoda. Wah, kalau dia sendirian, menurut kalian, kalah enggak? Coba nih dilihat ini. Kalah enggak? Pasti yang menggoda ini akan ditarik dengan kuat sekali. Dia tarik dan apa yang terjadi? Wah, kasihan bukan? Pasti dia jatuh, terseret-seret. Tetapi ketika dia percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak sendirian. Dia akan ditolong oleh banyak. Roh Kudus akan menguatkan dia. Dan karena itu dia akan terus belajar firman Tuhan, akan memberikan kepada dia hikmat. Dan bukan itu saja, akan banyak teman-teman yang mendoakan. Dan engkau akan lihat, ketika yang penggoda ini, yang menggoda ini mencoba menggoda dia, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalian lihat bukan? Penggoda ini dikalahkan. Nah, demikianlah juga ketika engkau bersama-sama dengan Kristus, ketika engkau menyerahkan hidup kepada Kristus, engkau tidak sendirian. Tapi Yesus akan memberikan kepadamu kekuatan. Kemudian apa yang harus engkau lakukan? Yang harus engkau lakukan ketika godaan itu datang, ya, yang harus engkau lakukan adalah, lihat coba gambar apa ini? Wah, sebentar, saya ulangi ya.
Gambar apa ini? Coba kalian lihat, tahu? Apa? Lari. Kalian harus menolak. Kalian harus lari. Sehingga kalau misalkan ada teman kalian menggoda, bilang, ayolah, ini loh nonton ini bagus ini. Bagus ini. Kalian jangan bilang hanya diam, enggak mau. Tetapi kalian harus pergi meninggalkan dia. Ya, kalau misalnya kalian digoda untuk melakukan sesuatu, jangan hanya enggak mau tapi tidak pergi-pergi. Lari, tinggalkan. Lalu, apa yang harus kalian lakukan? Bukan saja lari, tetapi berpikirlah benar. Kenapa kita bisa jatuh di dalam dosa? Karena asalnya dari pikiran yang tidak benar. Pikiran yang kotor, pikiran yang tidak sesuai. Karena itu dikatakan, tadi firman Tuhan yang akan menunjukkan apa yang salah. Engkau harus rajin membaca firman Tuhan. Bu Eni tahu bahwa sebagai orang-orang, sebagai anak-anak yang masih sekolah, banyak sekali kegiatan, mesti les lah, apalagi sekolah online ya toh, kerjaannya banyak, belum nanti ini itu, semuanya penting. Tetapi membaca firman Tuhan, membaca Alkitab adalah juga bagian yang paling penting dalam hidupmu. Bacalah firman Tuhan. Lalu apa lagi yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah berbicaralah. Kalau engkau punya rahasia tentang sesuatu dosa, itu adalah bahaya. Engkau harus menceritakan kepada seseorang yang bisa engkau percayai. Ceritakan. Mungkin kepada orang tuamu, papa, mama bilang, "Mah, aku itu loh digoda sama temanku untuk lihat ini. Aku digoda untuk berbohong." Berbicaralah. Sampaikanlah kepada orang lain. Karena itu butuh sekali engkau untuk mengatakan sesuatu kepada orang tuamu, papa, mama, sahabatmu, kepada lose-lose, ceritakan ketika engkau mengalami godaan. Maka pastilah orang lain, teman-temanmu itu akan mendoakan dan akan menolong engkau. Mengapa kita semuanya melakukan ini? Apakah supaya kita masuk surga? Bukan. Pada saat pertama kali kalian menerima Yesus Kristus, kalian sudah pasti masuk surga. Nah, minggu lalu kalian bernyanyi bukan? Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Selamanya. Ketika engkau melakukan ini bukan supaya engkau masuk surga. Engkau sudah menjadi milik Yesus, engkau sudah menjadi warga negara surga. Itu adalah selamanya. Engkau melakukan ini kenapa? Sebab kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kita melakukannya karena kita mengasihi dan menghormati Tuhan. Sekali lagi, pada saat kalian digoda, lakukanlah apa yang benar di hadapan Tuhan. Sekalipun itu sulit, lakukan apa yang benar. Godaan-godaan itu sekalipun menyenangkan, menggembirakan, tapi hanya sementara. Lakukanlah sebab Yesus mengasihi engkau. Kalau aku lalu loh, ini kalau misalnya aku gagal, aku kemudian jatuh di dalam godaan itu. Di hatimu jika ada dosa, beritahu Yesus di hatimu jika ada dosa, segera beritahu Yesus. Pada saat engkau jatuh di dalam godaan, berdoa kepada Tuhan Yesus, mohon ampun. Ingat adik-adik, Tuhan bersama dengan engkau. Bacalah selalu firman Tuhan, dan Tuhan menyediakan engkau teman. Lari, jika engkau ada godaan, lari. Dan belajarlah memikirkan yang benar. Dan jangan pernah menyimpan rahasia mengenai dosa. Tapi sharinglah. Ingat firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-9. Berbunyi dengan demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Maukah adik-adik?
Maukah kalian membaca firman Tuhan setiap hari? Mari bersama kita berdoa. Sobat Kristus yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini engkau tengah menghadapi godaan. Godaan untuk berbohong, godaan untuk melihat hal-hal yang tidak pantas, godaan untuk marah, godaan untuk menyimpan amarah, dendam. Ingatlah, semuanya itu hanya godaan. Dan engkau yang harus memutuskan apa yang kau pilih. Tuhan Yesus ingin engkau menjadi lebih dewasa dan kuat, adik. Karena itu, tolaklah semua godaan. Bacalah firman, berdoalah. Dan ceritakanlah kepada orang-orang yang mengasihi, supaya engkau didoakan. Jangan takut, Tuhan Yesus selalu menyertai engkau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kami adalah milik Yesus selama-lamanya. Tapi seringkali ya Tuhan Yesus, kami masih digoda untuk melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi hari ini kami percaya dan bersyukur boleh belajar bahwa Tuhan Yesus selalu memimpin dan menyertai kami. Tuhan Yesus menyediakan akan penolong-penolong bagi kami, untuk kami melawan dan menjadi pemenang dari godaan-godaan yang ada. Tuhan, ajarkanlah kepada kami untuk menolak semua godaan. Ajarkanlah kepada kami untuk memikirkan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan ajarkanlah kepada kami untuk tidak menyimpan rahasia tentang apa yang telah kami lakukan. Ajarlah kepada kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh mengasihi Engkau, dan kami ingin hidup benar di hadapan Tuhan, karena kami menghormati Engkau ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan Yesus, supaya kami hidup benar di hadapan-Mu. Ini doa kami, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Segala firman-Mu telah ku taruh di dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Segala firman-Mu, segala firman-Mu telah ku taruh di dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Sobat Kristus, kita akan berdoa untuk dua hal. Yang pertama, kita akan berdoa untuk orang tua kita, keluarga kita. Supaya Tuhan memelihara keluarga kita dengan kesehatan dan pekerjaan orang tua diberkati Tuhan. Ini situasi sulit, doakan terus supaya orang tua kita, keluarga kita semuanya dalam kondisi sehat. Kedua, kita berdoa untuk Presiden Jokowi dalam menangani COVID-19. Tuhan memberkati beliau dan mengatur bangsa negara ini dengan pertolongan Tuhan. Sobat Kristus bisa berdoa di rumah, Loso Sony akan memimpin kita di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk papa mama, kami bersyukur untuk adik atau kakak, kami bersyukur untuk keluarga di mana kami ada. Semuanya Tuhan pelihara, semuanya Tuhan memberkati. Tuhan berikan kepada keluarga kami kesehatan. Tuhan berikan kesehatan juga untuk papa mama kami dalam bekerja, bahkan dalam merawat dan mendampingi kami di masa-masa pandemi ini. Kiranya mereka diberikan senantiasa kekuatan. Tuhan berkati pekerjaan orang tua kami, supaya senantiasa apa yang dikerjakan orang tua kami, Tuhan yang memberkati.
Kami juga berdoa untuk Presiden kami, Presiden Jokowi, dalam menangani COVID-19. Kami berdoa, Tuhan berikan beliau kekuatan, kesehatan, hikmat, sehingga mampu mengatur dan mengelola bangsa dan negara kami dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat Kristus, Lesosoni mengajak kita yang ada di rumah, Kak Dea dan juga Kak Gaby, kita akan membaca ayat mas kita hari ini yang terambil dari Mazmur 119 ayat 9. Kita baca ayatnya dulu, baru kita membaca alamatnya. Bersama-sama ya, demikianlah firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Sobat Kristus, iman kita kuat karena kita mengasihi dan taat akan firman Tuhan. Kita bisa punya kekuatan mengalahkan dosa dan pencobaan karena kita punya senjata yang dahsyat dan ditakuti oleh iblis, yaitu firman Tuhan. Itulah orang Kristen yang sejati, yang membaca Alkitab dan melakukannya. Laskar cinta Yesus, mari kita menjadi saksinya. Memuliakan Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Aku laskar Kristus yang baik, hidup bagi Yesus. Ku dipilih, ku dipakainya, bersorak haleluya. Laskar Kristus sejati, jadi saksinya. Ku siap jadi laskar cinta Yesus. Laskar cinta Yesus, mari kita memuji Tuhan. Tuhan kita yang hidup. Berdiri tegak, berikan pinggang kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan, dengan perisai iman, bertompong keselamatan, pedang rohku firman Allah, ku kuat dalam doa, haleluya. Aku laskar Kristus yang baik, hidup bagi Yesus. Ku dipilih, ku dipakainya, bersorak haleluya. Laskar Kristus sejati, jadi saksinya. Ku siap jadi laskar cinta Yesus. Laskar Kristus yang baik, hidup bagi Yesus. Ku dipilih, ku dipakainya, bersorak haleluya. Laskar Kristus sejati, jadi saksinya. Ku siap jadi laskar cinta Yesus. Sahabat Kristus, Lesosoni akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi dan mencintai kami. Maka sebagai sobat Kristus yang mengasihi Tuhan, ajar kami untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan membaca firman-Mu dan juga melakukannya untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah sobat Kristus dan kami semuanya, supaya senantiasa hidup kami memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sobat Kristus, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wah, lagi apa ini? Kak Erika sama Kak Steph? Oh, iya. Sobat Kristus, Lesosoni ucapkan terima kasih dulu sama Kak Dea sama Kak Gaby
yang sudah mendampingi Lose Sony tadi untuk memimpin pujian. Hari ini Lose Sony mengajak kita untuk ke TKP bagian operator LCD. Jadi di meja ini, dua kakak ini mengatur tampilan-tampilan yang mau dibaca oleh WL ataupun yang khotbah. Jadi semuanya sudah dipersiapkan, sudah diedit sehingga kalau Lose Sony tampil di depan atau yang bercerita di depan itu tinggal membaca. Tapi kebanyakan sudah hafal, tapi kalau nggak hafal bisa lihat. Tapi ini kakak-kakak ini yang mempersiapkan tiap minggu. Terima kasih ya Kak Steph, Kak Erika. Terima kasih, ini karena deket-deketan harus pakai masker Sobat Kristus. Oke Sobat Kristus, jadi setiap minggu ini kakak-kakak ini selalu stay di sini. Kadang juga back singer supaya menambahi suara untuk yang memimpin pujian. Oke Sobat Kristus, jangan lupa Lose Sony selalu mengingatkan untuk selalu follow IG Sekolah Minggu GKT 3. Teman-temanmu yang belum kasih tahu supaya info-info tentang Komisi Anak GKT 3 ada di sana. Yang kedua, ini kuis. Lose Sony hanya baca hanya satu kali. Siap ya? Dalam cerita firman Tuhan hari ini, ketika Yusuf dicobai oleh istri Potifar untuk berbuat dosa, Yusuf itu berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang sangat besar dan berbuat dosa kepada Allah? Sebutkan alat lengkap dalam Alkitab perkataan yang diucapkan oleh Yusuf tadi. Tulis nama kitabnya, pasalnya, dan juga ayatnya. Jawaban DM ke IG Sekolah Minggu GKT 3 dengan format nama, spasi, nama pos, spasi, dan jawab akan dipilih 3 Sobat Kristus untuk mendapatkan hadiah dari Komisi Anak. Yang ketiga, Lose Sony mengingatkan semua Sobat Kristus di rumah tetap baca renungan harian yang diberikan oleh Sekolah Minggu. Baca, kalau yang playgroup, TK sama orang tua baca. Terus yang pra-remaja tetap ikut di grupnya WA pra-remaja untuk membaca firman Tuhan supaya iman kita semakin tumbuh. Yang keempat, Sobat Kristus, kalau mau memberi persembahan bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar ini ya, atau lewat QRIS, atau bisa taruh di amplop. Kalau Sekolah Minggu sudah mulai, Sobat Kristus bisa membawanya ke gereja. Oke Sobat Kristus, selamat hari Minggu, sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.